Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak-bapak pengurus Masjid Al-Hijrah yang kami hormati, bapak-bapak, orang tua ambo, ayah-anda yang hadir, nampak oleh saya juga Pak Rudi. Assalamualaikum Pak. Masyaallah. Kemudian ibu-ibu serta ini seluruh kita jamaah yang hadir di masjid ini yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita puji Allah, kita bersyukur kepadanya, kita lafalkan alhamdulillah. Salawat dan salam wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, alhamdulillah di malam ini, ya tadi kata Pak Pengurus, ini adalah malam yang ketiga ya Pak. Berarti kita mulainya umumnya puasanya hari Senin Pak ya. Masya Allah. Walaupun demikian, ambo yakin Bapak Ibu atau dugaan ambo bisa jadi ada juga di antara awak yang memulai puasanya tadi ya. Kok ada Bapak Ibu tadi ataupun kemarin hari Senin ya, itulah dituntut kita untuk berlapang ya Pak ya. Dituntut kita untuk saling menghargai dan menghormati. Tidak ada yang saling mengecilkan satu sama lain ya Pak ya. Kenapa? Karena ini adalah persoalan ijtihad ya saya. Persoalan ijtihad apa rumusnya? Kalau dia benar begitu, nah maka falahu ajrani, bagi dia dua pahala kata Nabi. Kalau dia salah, falahu ajr, bagi dia satu pahala kebaikan. Siapa yang tahu batu atau salahnya Pak Ibu? Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa lawak Pak. Kok patang maghrib apa cerit saya pukul apa dapat 14 hari sana waktu awak Pak. Tak bisa Pak. Karena dalilnya masing-masing sama-sama kuat ya. Cuma punya bahasa Allah Pak. Faman kana atau faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, ya kan? Bahasa Allah syahra bulan Pak. Ya kan? Awak melihat awal bulan itu hilal bersama ya. Tapi kalau ada orang yang melihat bahasanya syahra itu adalah bulan, nampak bulan sabi Pak, baru dia puasa, boleh silakan. Nah ini Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu kapan mulai puasanya, Senin ataupun Selasa, Bapak Ibu penting yakin kita ini mengikut ijtihad siapa, gitu ya. Dan konsistenlah dalam pilihan kita. Paham ya? Yang tak boleh itu Bu, kok kebanyakan orang Pak, kok puasa nak kuliah. Nah ya Pak ya, boleh ayo. Oh dulu Pak, itu jangan ya. Kan dia bilang boleh berhenti. Ustaz salah itu kira-kira puasa itu banyak menelpon tu berhenti. Wah coba Ustaz dulu puasa, ini kan ibu, ya kan? Biko bertanya orang.
ketua itu sedang menelpon kamu ketika itu macamnya ke sekretaris, Muhammadiyah itu ayo Abu. Kalau pemerintah Kamis, Muhammadiyah salah. Dari dulu Muhammadiyah sama lain mahal kan. Padahal dulu dia mulai pasanya mengikuti sidang isbat. Nah itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Makanya silakan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu ada kabar baik insya Allah. Ya, dan ini juga telah disampaikan oleh Buya kita, Ketua MUI kita Sumatera Barat, Buya Gus Rizal Gurombo. Dan bahwa kata beliau, memang kita di awal Ramadan ini berbeda mulai Pak, tapi ada harapan besar nanti rayu waksamu. Amin. Iya Pak. Maka itu kita nak puasa Senin 30 sempurna. Dan puasa tadi mulainya 29. Nah Bapak Ibu, InsyaAllah ya, mudah-mudahan kita sama nanti rayu. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang rahimahumullah, maka karena ini sudah malam ketiga, tentu mudah akan membahas lagi bagaimana kita menyambut Ramadan, ya, tarhib Ramadan, kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Apa bedanya marhaban dengan ahlan wa sahlan? Tidak akan bersinggung ya Pak. Amba yakin guru-guru akan menyampaikan. Ya, apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa Ramadan ini adalah istimewa. Ya, Ramadan ini istimewa dan mulia. Maka itu Ustaz jadi apa? Dalam surah At-Taubah 36 dia kata Allah apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri indallah 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Nah, terus ya. Apa kata Allah? Dua balik nama bulan dalam Al-Quran. Apa yang Allah sebutkannya dua balik, maksudnya bulan ini satu-satunya nama yang Allah sebut apa itu? Ramadan. Al-Baqarah 185 Pak. Syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran. Nah itu dia. Dia Bapak Ibu, dalam kaidah tafsir, kalau satu objek disebutkan namanya secara langsung dan jelas, menunjukkan bahwa objek itu istimewa, menunjukkan objek itu mulia, berbeda dengan yang lain, gitu Pak. Itu kata Nabi apa? Atakum Ramadan sayyidus syuhur, gitu. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, penghulu dari segala bulan. Dia mulia, fa'akrimhu, maka muliakan dia, sambut dia, muliakan dia. Kenapa? Dia bernilai besar, berharga tinggi, gitu. Jadi penyambutan itu Bapak Ibu bukti bernilai, ya. Penyambutan itu bukti berharga. Coba lebih Ibu nak, kalau kawan ini Ustaz Abdul Somad, luar biasa penyambutan Pak, luar biasa Pak. Kenapa? Nilainya tinggi Pak. Nah, termasuk ibu belajar dari rumah tangga dia. Kau ada ibu misal bu, misal bu yo, kau ada ibu pulang suaminya pulang ke rumah, ya, tidak disambut berarti lah kurang ragu apa ibu tu. Nah itu ya, dah kurang nilai waktu Pak. Kadang ada Pak yang curhat bu, ya, ni toko pintu Pak, Assalamualaikum, toko itu, salam, pintu kau kunci Pak. Dia buka kunci di ibu, dia buka saya Pak, tapi tak hanya buka itu loh. Dia buka kunci, dia boleh balik kanan Pak. Hari kan, itu tak sampai namanya Pak. Lah, paham ya? Ibu yang seperti itu berarti menganggap suaminya tidak ada harganya lagi. Ya, sampai lah bu, ibu langsung sebelum kanan, iya lah lagi ibu masuk. Kau mandi masuk kali itu? Iya Pak. Ibu cari ibu lagi ibu rosok-rosok dia juga dia dah. Iya, tentu ibu menghargai dia, ya, menyambut kedatangannya gitu. Lihat tu sebetulnya mereka sampai dapat ya. Kadang adalah Pak bercerai ibu, mereka sampai dapat. Tu kurang ada Bapak. Nah, Bapak Ibu, Ramadan itu mulia, maka lihatlah siapa yang memuliakan Ramadan juga nanti akan menjadi orang-orang yang mulia. Begitu kata Allah. Lihatlah Bapak Ibu, ya apa kata Nabi? Lesaim farhatan, bagi orang yang berpuasa itu dua kebahagiaan Pak.
Satu, farhatu inda fitri, dia akan berbahagia ketika dia berbuka. Ya, wa farhatu inda liqa'i rabbih, dia akan lebih berbahagia lagi ketika nanti dia bertemu dengan Allah Rabb yang karenanya dia berpuasa. Dan nanti Bapak Ibu, kita akan masuk melalui pintu khusus namanya Ar-Rayyan. Semua kita yang berpuasa ini Bapak Ibu masuk di pintu khusus itu. Amin. Iya. Dan Bapak Ibu di situ bertanya, ya Allah, kok tinggi mana surgamu? Ya Allah, kok besar mana pahala-Mu? Itulah kata Allah, as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu milikku dan aku yang langsung memberikan pahalanya. Puasa menyebabkan kita bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan yang paling agung, Pak. Kalau surga itu makhluk Allah, belum ada apa-apanya. Tapi kalau sudah bertemu dengan Allah, itulah kenikmatan yang paling besar. Bapak Ibu, pertanyaannya, misalnya Pak Rudi, kalau Pak Rudi masuk di sebuah gedung, ya, lalu Pak Rudi lewat pintu khusus, Pak, ya, itu apa khusus? Menunjukkan bahwa Pak Rudi orang yang istimewa. Ini panggilan VIP, Pak, begitu. Makanya orang berpuasa ini masuk pintunya khusus, namanya Ar-Rayyan. Ada Pak? Bapak Ibu yang rahimahumullah. Makanya inilah ya tambahan motivasi awal bagi kita bahwa Ramadan yang telah hadir kepada kita itu membawa kemuliaan yang begitu banyak. Bagaimana orang yang beriman tidak akan gembira, kita ini tidak akan bergembira dengan datangnya Ramadan. Apa kata Nabi? Qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh barakah. Ini Pak, apa namanya? Ramadan. Ramadan itu asal katanya Ramadan, ya. Ramadan itu artinya panas, Pak. Panas. Tambah alif nun, sempurna. Artinya apa? Saparun wanginya Pak itu. Itu Ramadan. Jadi Bu, ini kan untung dari Ibu Bapak alif musim hujan, Pak, ya. Kok bisa Pak upane dia angin Pak panas tadi, tak perlu apa heran. Yo, undi Pak, undi angin mana ini melawan puasa, gitu ya. Tak perlu heran. Apa Ramadan memang panas, Pak. Ya, tapi panasnya apa? Membakar. Apa yang dibakar, Ustaz? Ya, kalau Ibu puasa, apa puasa, apa puasa, yang dibakar adalah secara fisik apa? Lemak awak, Pak. Gitu. Nah, di Ibu idealnya Bu, sebelum masuk Ramadan pertama, Ibu timbang pada Ibu dulu. Bego pas habis Ramadan, timbang lo dia. Ayo ya, bego kalau kurang daripada Ibu tuh sukses Ibu. Apa mau dia dulu Pak? Karena aduh baru sholat, ya kan? Di nak makan waktu siang, buri bego puasa, harus sholat. Nah, jangan rusuh Ibu, Bapak itu puasa itu membakar lemak, ya. Apa kata Nabi? Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka untuknya. Apa itu Pak? Di Ramadan puasa, ya. Kalau puasa berarti membakar lemak kita. Bisa jadi Pak, kita sadar sebagai manusia biasa, ya, ada hal yang tidak Allah ridhoi masuk ke dalam tubuh kita menjadi darah daging, Pak. Ya, di puasa itu yang dibakar. Nah, ya Bapak Ibu, dalam konteks ini, ya, kalau dibakar di dunia, nanti di akhirat tidak dibakar. Ya. Bapak Ibu yang rahimahumullah, makanya ini. Apa lagi yang dibakar, Ustaz? Tuh, mengshoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosa Pak, Bu Ambo, Bu. Ya, kita masih Allah pertemukan dengan Ramadan. Ya, dua saja kemungkinan. Satu Bapak Ibu, amal kita masih sedikit Pak. Yang kedua apa? Dosa kita masih banyak. Ambo Pak Rudi, itu sehari sebelum masuk Ramadan itu sorenya Pak, asarnya masih mendalam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu Pak. Ya Allah, kenapa mukhlis kalau masih Allah hidupkan? Dua itu. Amalmu sedikit, dosamu masih banyak. Itu mau Bapak Ibu, ya. Cuma tunjuk nama dia, coba Bapak Ibu dalam 60 suami Pak.
Ibu ada yang mampu dosonya habis ada. Habis dosa ada, dan sedikit dosa ada. Tunjuk tanganmu. Kalau ada boleh pulang. Ayo Pak, mengalir di situ kan, habis dosa kan. Nah, Bapak Ibu, pentingnya Ramadan. Ya, di situ kita puasa, surga dibukakan oleh Allah, neraka ditutup. Musuh kita selama ini Pak, yang mencidaku ya Wak, yang membuat awak sengsara, membuat awak lalai padoso, dibelenggu. Satu Pak, setan, iblis. Ya, Bapak Ibu, apa kalau punya musuh Pak, misalnya begitu, apa punya musuh, lalu musuh waktu musuh jauh Pak, kira-kira Pak sama atau saja Pak? Sama lah, ya kan? Asal lah ya Pak. Itu baru musuh sementara Pak. Apalagi musuh yang nyata kita siapa? Syaitan. Laknatullah alaihi. Makanya Bapak Ibu, kita bahagia. Apalagi Bapak Ibu, di situ kata Nabi apa, ada satu malam ya yang disebut dengan Lailatul Qadar. Apa itu Pak? Satu malam yang kalau kita beribadah di situ minimal Pak ya, minimal dapat siapa sembahyang isya berjamaah ya. Maka itu Bapak Ibu lah dapat seminimalis itu Pak. Berarti kalau 1000 tahun Pak, itu berapa? 1000 bulan, berapa tahun itu Pak? Sekitar 8 minggu gitu ya. Taruhlah Pak, seminimalnya 80 seminimalnya. Nah, Ibu pada umur Ibu gini kok, anak balik rata-rata. Ada balik balik. Taruhlah 60 Ustaz ya kan? 60 anggota Ibu. Kalau Ibu jujur misalnya, baralah mulai Ibu serius, pada tahun Ibu serius beramal. Taruhlah Ustaz, dari 60 kok ada 20 tahun. 20 Pak. Berarti 20 main 80 berapa Pak? 1000 anak. 1000 anak lagi. 1000 sama Bapak Ibu, minimal awaklah beribadah kepada Allah 1600 tahun lamanya. Allah Karim. Pak Ibu, itu mampunya Bapak Ibu. Umat dahulu dia tak butuh Ramadan. Umat dahulu tak butuh dia Lailatul Qadar. Kenapa Pak? Umurnya panjang, kesempatan ibadah banyak. Kita Pak, ummati baina sittin wa sab'in. Awak Pak kalau 60 sampai 72 ya Pak. Ini kalau Pak 62 asyik siap lah ya Pak. Apa ada? Jadi begitu kata Nabi. Kalau dia berapa ya Pak? 20 Pak, 22 balian. Allah karim, barokah mulia sehat barokah, amin. Ya, Bapak Ibu yang Allah, makanya itu ya, bagaimana kita tidak bahagia Pak? Ya, umur kita singkat, tapi ibadah kita Allah berikan bisa berlipat ganda. Inilah Ramadan. Bapak Ibu yang Allah, makanya itu ya, kembali kita ingat lapang-lapangan kita Pak. Ya turibat alaihim mudillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Apa itu Pak? Semua kita ini hina kata Allah, kecuali orang yang hubungannya dengan Allah baik. Atau yang kedua apa? Hubungan dengan sesama harmonis, itu Pak. Jadi bahasa Ustaz, hubungan dengan Allah segera taubat. Apa lagi yang kedua? Hubungan sama manusia, fa'fu wasfahu, saling bermaafan. Di kalau dia Pak ya Pak kok nyampang Pak, kok pernah dulu dapat sapuan di pabida bilian capresnya Pak, akhirnya sapu dari Pak. Aduh Pak, tapi aku aduh Pak, iyo makanya ya sapu daripada rugi Pak Ramadan, nggak bisa ya, kata Nabi ya Pak, Audiu, tunda dulu ya Allah. Ya, jangan diterima amalnya, jangan diampuni dosanya, kan begitu Pak? Itu apa? Itu Nabi menjelaskan tentang amalan Senin Khamis sifatnya pekanan. Itu baru pekanan Pak. Tidak bisa diterima Allah amal kita, tidak diampuni dosa kita, tidak dimasukkan kita ke surga. Kenapa? Masih bermasalah. Bapak Ibu, itu makanya Bapak Ibu kalau punya musuh datang Ramadan, datang kamu saji kok repot. Coba Pak, orang kalau punya musuh Pak, tiba di musaji ya, tidak sah bisa dia Pak, imam musuh Tuhan. Iya. Kok yang di situ, kamu di situ. Kok yang di situ, kamu di sini. Repot tuh Pak. Tuh Bapak sering masalah
itu Pak ya, bayar musajid, bayar musola. Dulu Pak Ibu ibu kosong lupa ibu punya besok di belakang itu benar. Nah, kiranya ibu dan disupi itu ibu tuh ya, ibu yang disebut itu musuhnya. Ibu saat pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya Pak, nah repot kan. Nah, Bapak Ibu yang warahmatullah, makanya di situ marhaban. Nah, baik, masih ada waktu Pak. Lanjut Pak. Baik. Bapak Ibu yang rahimahullah, makanya ya Ramadan itu ibadah terhebat kita. Sedangkan ibadah peperangan saja tidak bisa Allah terima kalau kita masih bermasalah seperti ini. Ya, apalagi ibadah terhebat apa? Ramadan. Ibadah terbaik ibu di mana? Ramadan. Pertanyaannya, sebanyak itu ibadah bapak dan ibu mau diterima atau ditolak? Pasti diterima. Makanya Bapak Ibu ini ya, baik Bapak Ibu, makanya kalau kita lihat ayat Allah Subhanahu wa taala tentang puasa itu Pak, ya. Mulai dari Al-Baqarah 183 sampai 187. Baik ya. Para Bu, 183 sampai 187. Itu 5 ayat yang rinci menjelaskan tentang puasa. Itu makanya salah satu lagi tambahannya Bapak Ibu, kenapa puasa itu ibadah istimewa Pak? Karena penjelasan Allah pun tentang puasa itu rinci serinci-rincinya. Baca boleh Pak ya, Al-Baqarah 183 sampai 187. Ya, bagaimana hukum puasa? Siapa yang diwajibkan? Apa ya Pak? Kapan waktunya? Gitu ya. Apa tujuannya? Bagaimana sejarahnya? Siapa yang ada wudu? Siapa yang dapat dosa? Siapa yang boleh tidak berpuasa? Bagaimana kewajiban setelahnya? Gitu Pak. Kapan mulai puasa? Kapan batas puasa dan memulainya? Apa yang dibolehkan di malam hari? Itu lengkap semua Pak. Nah, tapi Bapak Ibu yang ingin sampaikan pada malam ini adalah di dalam 5 ayat yang rinci tentang puasa itu Pak, ada 4 amalan yang Allah sedihkan dalam ayat puasa itu. Yang seolah Bapak Ibu, 4 amalan ini seolah-olah tidak ada hubungannya dengan puasa. Ya Pak ya, itu yang perlu kita ingat Bapak Ibu setiap harinya. Satu apa? Lihat Al-Baqarah 184. Apa Pak? Al-Baqarah 1. Apa kata Allah? Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang beramal tatawwu' khair, maka itu lebih baik baginya. Apa itu khair Pak? Salah satu makna khair dalam Al-Quran adalah harta, materi Pak. Itu makanya kata Allah apa ya, saya al-hadiyat ya, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kalian manusia ini kata Allah bersangat dan cinta kalian kepada harta. Harta apa? Makanya pesan Allah apa? Di Ramadan kalian puasa ya, perbanyaklah berbagi materi, perbanyaklah berbagi harta. Bahasa ringannya apa? Banyaklah sedekah. Kenapa Bu? Sedekah terbaik kita bila Pak? Ramadan. Makanya Bapak Ibu, kalau jujur sebenarnya Pak ya, tadilah ayat tentang sedekah itu Allah satu paketkan dengan sholat Pak. Kan ya Pak ya? Jangan alladzina yuqimunas shalah, apa dia Pak? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sepaket Pak, sholat, sedekah, sepaket. Apa maknanya itu Pak? Idealnya Bapak dan Ibu, setiap kita sholat sedekah. Setiap sholat sedekah, gitu Pak. Makanya Bapak Ibu, ya apalagi Ramadan, ya perbanyaklah sedekah. Hebatnya ini Bapak Ibu, bukan hanya sedekah yang sifatnya uang. Apa kata Nabi? Man fattara sha'iman, siapa yang memberi makan orang untuk berbuka puasa, gitu Pak. Falahu bintu ajri fa'ili, maka bagi dia pahala sempurna seperti orang yang diberinya berbuka itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang diberinya makan. Gitu Pak. Makanya Bapak Ibu begini. Tadi alhamdulillah kita Pak, makan singkong sama buku kamu udah tahu Pak. Kok diundang kok ibu begini. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang itu ibadah hebat Pak. Apa kata tadi maksud Pak? Duo ya. Duo.
seminimalnya 2 hari berarti dapat 2 hari pahala sempurna Tetapi lah 2 hari Bapak Ibu bisa mendapatkan pahala 4 hari. Baca dulu Ustaz. 7 hari sehari ada orang sunat minimal air pagi, rumah pagi, salah nasi bukti dapat beri silakan. Berarti dapat minimal 1 orang pahala puasa plus tambah nilai pahala puasa kita sendiri. Paham Berarti Pak Ibu, pahala puasa itu bukannya 30 hari untuk kita bisa sebanyak-banyaknya. Tergantung kita request berapa, tergantung kita keinginannya berapa gitu Pak. Masya Allah Makanya Bapak Ibu, ini pesan pertama Allah yang Allah selipkan dalam perintah puasa, berbanyak sedekah. Bapak Ibu yang rahimahumullah, kenapa Pak? Allah melihat di sini kita belajar peduli Pak, peduli Cuma sholat aja sepaket sholat, sedekah sepaket. Sholat apa? Assalamualaikum kan? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa itu Pak? Apa peduli kepada orang sekitar? Itu salam. Makanya mana sholatmu kata Allah kalau kamu belum peduli. Maka puasa ini Bapak Ibu mengajarkan kita peduli Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa merasakan bahwa pedihnya menahan lapar, pedihnya menahan haus tak minum puasa. Itu mau Pak Ambu Gali berapa saja Pak? Sekali ada bilang sedikit Baik masih ramai orang Pak di Starbucks, masih ramai orang di McD Pak. Lah saja itu penderitaan begitu, penderitaan sosial di Palestina, tidak bisa sadar Pak. Bapak Ibu tidak pernah kosong, tidak pernah merasakan. Saudara kita di sana Pak, kita lama Pak Ibu, awak puasa Pak maksimal 2 jam Kak, kalau lebih sedikit Dan puasa kita ini Bapak Ibu hanya menggeser waktu makannya saja. Sarapan dimajukan ke sahur itu Pak. Makan siang dimundurkan sedikit ke maghrib. Apapun yang makan minum sepuasnya di sahur ataupun di berbuka, aduh kali makan Pak. Betul nggak Pak? Iya. Saudara-saudara yang dari Palestina Pak, dia sahur tidak makan, berbuka anak kali makan Pak. Itu. Makanya Bapak Ibu tidak akan bisa kita peduli kalau kita tidak merasakan. Tuh Bapak. Panik Bapak Ibu janji Pak Ibu, janji orang aja jadi Pak Ibu. Lah, bakal isi dia isi tenang. Aku sih, Joko panik pada bawa itu Pak. Tidak bisa datang. Nah Bapak Ibu makanya ini apa tadi Pak? Satu apa? Memberi sedekah satu. Yang kedua apa Pak? Lihat Al-Baqarah 185-nya. Tentang apa itu Pak? Syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Masya Allah. Kamu mulai Pak. Terima kasih. Bapak Ibu, tentang apa itu Pak? Tentang Al-Qur'an. Apa hubungannya Ustaz puasa dengan Al-Qur'an? Tadi puasa kata Allah Pak, selama Ramadan kamu puasa, jangan jauh dari Al-Quran itu. Dan hebatnya Bapak Ibu berinteraksi dengan Al-Quran di Ramadan, bukan saja membaca, bukan Pak. Ibu, biasanya Ibu kalau di Ramadan baca Al-Quran itu apa namanya Ibu? Tadarus. Baca Ibu tadarus. Ustaz, kebanyakan Ustaz itu tadarusnya itu boleh diam, surah membaca yang lain menerangkan. Eko bagai tidak ini Pak. Apa namanya Ibu? Tadarus. Aku sampaikan gini Bapak Ibu, kok model itu kondisinya Pak, itu baru kiroah, baru membaca saja. Walaupun pahalanya hebat Pak seminimalnya 1 hurufnya 10 pahala kebaikan. Kalau di Ramadan, Syahrul Ramadan, unzila fil Qur'an, Ramadan di bulan Al-Quran lebih hebat lagi pahalanya Pak. Tetapi itu baru kiroah. Nah, apa yang kedua lebih hebat namanya tilawah. Abu pertama Bapak Ibu ceramah di Bukit Tinggi selesai subuh itu ibu-ibu Masya Allah Pak duduk waktu yang itu masih Syaban Pak. Ini baca surah ayat kemudian terjemahan, baca ayat baca terjemahan. Itu apa namanya Pak? Tilawah. Jadi Al-Ankabut 45 Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah.
Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Tu Pak, bahasa Allah utlu tilawah apa ya Ustaz? Sederhananya Bapak Ibu baca, tahu makna sederhananya bisa diamalkan secara praktis. Itu namanya apa? Tilawah. Tapi ada yang lebih hebat lagi, namanya tadarus. Tu Pak. Apa saya kata tadarus? Darasa. Darasa itu artinya belajar Pak. Syaratnya ada menggaris, ada guru yang menyampaikan, ada garis, ada yang mengikuti dan mempelajari. Itulah tadarus. Toko sekolah itu madrasah Pak, tempat belajar. Ya, Jibril datang kepada Nabi setiap malam bulan Ramadan. Apa maksudnya Pak? Fayudarisuhul Quran. Dan tadarus Pak. Apa itu tadarus Ustaz? Inilah dia Pak, majelis-majelis ilmu seperti ini, ya, kajian malam, ya, ceramah malam, ceramah subuh, kultum duhur, ya, itu semua tadarus. Apa pesan Allah Pak? Di Ramadan berbanyak itu, hadirlah di majelis-majelis tadarus ini. Sehingga Pak, karena ada dulu kawan Bapak dulu saji dari orang masih ceramah. Aduh Pak. Kan begitu Pak ya. Padahal kata Allah ini amalannya. Dua. Apa ya? Di ibu beko kalau kalau ujian tadarus tadi dia mau di edukasi lah. Mau selalu pada amal Pak. Dia baca terjemahan. Beko dia sering bertanya Pak. Masya Allah. Ada guru dia hebat lagi. Nah, dua. Yang ketiga apa Pak? Al-Baqarah 186. Tentang apa itu? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Doa. Apa hubungannya Ustaz? Doa dengan puasa. Kata Allah, kalau kamu puasa, fa inni qarib, aku dekat denganmu. Maka perbanyak doa. Bapak Ibu, semakin kita lapar Pak Udi, semakin dekat kita dengan Allah. Doa. Semakin kita lapar, di mana puncak lapar kita Bu? Mendekati Maghrib. Di situ yang paling mustajab. Tapi dia Pak, ada terjadi doa mana? Ya. Tiap sore itu Pak, di mana-mana macet ya Pak. Mengapa Pak? Ngabuburit. Bapak Ibu mau sampaikan ini pernah juga sampaikan di Ustaz kita sebelumnya Pak. Ngabuburit itu program setan ya Pak. Kenapa? Setan tuh tahu Pak itu waktu yang mustajab berdoa. Nyutarik pulang semua ke rumah Bapak Ibu. Ya, kan itu Pak. Sampai bayi-bayi pun keluar Pak. Aku tadi mengapa keluar Pak? Dia jadi buat puasa. Memang bayi itu puasa Pak. Bapak dibayi-bayikan Pak ya. Nah, Bapak Ibu, makanya ini ya apa namanya? Jangan lagi ya. Bego Bapak Ibu, ya lomba-lomba, gajah-gajah ke maghrib, ya pagi tanggal apa Pak. Nah, ada yang terjadi dipoto oleh kawan Pak. Ya kan? Akan dua kata-kata mutiara apa itu Pak? Paling tidak artinya. Kami mahal kan? Apa yang panik dah dari pagi Pak? Nah, setan yang usaha di situ, betul tak? Iya Pak. Ibu-ibu, kalau rumah ibu nanti tapi jalannya, jangan ibu pas sore-sore mendekati maghrib itu usah duduk di situ. Apa kata Nabi? Iyyakum wal julusa ala tuqat. Jangan kamu duduk di tepi jalan. Bapak itu Pak. Ibu kalau duduk tepi jalan, orang yang lewat itu macam bentuk ibu. Nah, misalnya Pak tuh Ibu, orang muda Pak, lagi bini, dua-duanya jarak Pak, mau dibuat tulisan tuh jarak. Ada sih Ibu komentar Ibu, macam kakek malam lagi. Tuh ada urusan apa Pak? Komentar. Nah, rusak Pak. Itu dia jarak Pak. Kira-kira Ibu ada mesra Pak. Depan tuh lagi saya jadi ini. Akhirnya komentar boleh Ibu tuh. Betul awak sekali lagi. Lama lagi dia nak pergi mana? Ada urusan Bapak Ibu. Nah, setan itu Bapak Ibu, dia tak pernah bisa melarang kita puasa. Pak Udi puasa lah Pak. Dan saya kata, Ibu puasa lah. Dan saya kata, tapi ingat Bapak Ibu, setan itu di situ dia menggerogoti puasa kita. Paham Bapak Ibu? Makanya Bapak Ibu ya, man lam yada' qaula zur, sianan nak menghindari ya kata-kata yang keji, ada Pak, kemarahan, cacian, ada Pak, apa lagi, kuncing ya. Ibu misalnya buku, mari kan,
Kurus dua rumah. Kamu tu? Kamu tu? Iya. Orang macam masuk. Jadi pak. Hati-hati, ibu nama kunci risiko. Wah, ibu mempermudahkan malaikat. Nah, malaikat kalau ibu kunci risiko, dah perlu bicara ulangan. Malaikat tinggal screenshot saja. Nah, paham ibu ya? Hati-hati bu, orang kadang masuk, tapi silang ya. Kunci Ustaz. Nah, Bapak Ibu ada dia. Okey, lawan tu Pak. 3 ya, doa berbanyak. Makanya Bapak Ibu usaha ya. Kamu nak menangkan, aku bilang tolong cukup kamu Pak. Kamu nak menangkan Bapak Ibu boleh kembalilah. Tapi jangan sampai yang tadi saya buat apa. Nah, jangan sampai awak luput dari berdoa kepada Allah. Luput, makanya mudahlah seselasa ambil duduk baca Quran, zikir petang, berdoa kepada Allah. 3. Yang terakhir Bapak Ibu, lihat 187-nya. Tentang apa Pak? Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kata Allah, jangannya kamu dekati istrimu ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Apa pesan amalnya itu Pak? Di Ramadan kata Allah, berbanyak iktikaf. Apa itu iktikaf Pak? Duduk berdiam di masjid, Masya Allah. Duduk saja. Kalau Pak duduk dengan ceramah gini, Pak, boleh Pak. Apa duduk berzikir, beda lagi pahalanya. Solat, hebat lagi. Apa duduk, saya Pak, duduk saya itu nak iktikaf. Nah, Bapak Ibu kata Allah ini di Ramadan. Artinya Pak, di Ramadan bernyamanlah di masjid. Jangan kaca-kaca oleh Pak. Kenapa itu? Orang katakan kalau kita kaca saja Pak. Kalau di luar makan baik lah Pak. Tapi kalau dia mau ceramah ke khutbah Pak, Allah khutbah kan bukan tu kan tak ambil kosong ni Pak ya. Mulai khutbah tu Pak jam 1 orang sampai. Sampai kan orang ini ceramah khutbah akhir jam 1. Besok Pak, apa yang 1 ada ikut sikit betul. Aduh hati saya. Iya Pak, tak aja apa-apa kok. Selesai Jumat, kadang langsung pulang, langsung selesai Pak. Padahal tadi apa? Di situ ada sholat sunnah, bahkan 4 rakaat. Seminimal yang begitu apa saudara? Minimal 2 rakaat itu Pak. Saking hebatnya sholat sunnah ba'diyah Jumat itu dibuat orang Pak. Ya nak? Saya Pak. Apa seorang itu orang Jumat, barang orang main sholat sunnah Pak? Ya Pak. Coba lah Pak perhatian. Nah, kenapa Pak? Ulang tak ada kaca nak keluar Pak. Seorang tak nyaman dia di masjid. Pada apa kata Nabi? Wa majtama'a qaumun, tidaklah sekelompok orang duduk berkumpul-kumpul. Jadi Nabi itu tahu Pak, kopi mobil awak Pak, syukur duduk berkumpul-kumpul. Tapi bagaimana kata Nabi? Tempat kalian duduk berkumpul yang terbaik fi baitin min buyutillah, di rumah Allah Pak, di masjid. Tak kalau rugi dia Pak, lama Pak situ nak rugi. Paling rugi apa? Pucuk kaki saja. Ya nak. Baik Bapak Ibu, itu amalannya. 4 amalan Bapak Ibu yang Bapak Ibu tetap setiap harinya ingat ini. 1 apa tadi? Perbanyak sedekah. Bapak Ibu usahakan memberi orang berbuka. InsyaAllah ini masih kita ada ya. Malu-malu Bapak Ibu. Ya, besok mau risiko mau 10 malam. Beli apa ya? Kalau habis mau pulang Pak, lepas tu mau siap insyaAllah. Nah, beri orang berbuka sedekah setiap hari. Bahkan setiap subuh lebih hebat lagi. Apa doa Nabi? Doa mereka Pak? Allahumma aqti ya munfakan khalafan mumfikan. Ya Allah, berikan di harta orang yang berinfak di subuh ini. 1 Pak. Yang kedua apa kata mereka? Allahumma aqti mumsikan khalafan. Ya Allah, hancurkan harta orang, binasakan harta orang yang pelit, yang tidak berinfak di subuh ini. Itu setiap subuh Pak, malaikat datang bawa didoakan oleh Karim. Idealnya Bapak, apa di subuh sediakan infak terbaik kita. Oke Pak ya. Bapak Ibu, 1 kilo tadi apa? Al-Qur'an. Tadarus dimanapun majlis-majlis ilmu, ceramah datanglah. Terakhir Bapak Ibu dia sampai kadang Pak Abu ceramah pagi. Aduh ikut padu sebesar Bapak Maria. Aduh ibu tu disuruh tidur Pak. Dia baca Quran. Nah, ini baca Pak. Aku baca di ceramah dia. Dia baca di rumah Quran itu Pak.
Pertanyaannya betul tak jawab? Mungkin kamu dugaan kau itu, ini bukan sibuk siang tadi. Dan sebab baca Quran, dia pengen wajib sebab dia kacaan ya. Tapi itu tak perlu ibu repot seperti itu. Ibu baru kiroan namanya. Ini tadarus, ini lebih hebat pahalanya. Tak perlu ibu payah. Tutuplah Al-Quran ibu tu, duduklah mainannya. Tak, kalau ayat ibu, nak bahas adalah. Berarti ibu duduk dengan ini lebih hebat. Karena ini majlis tadarus. Nah, di kedua tahun betul betul dua lagi bini, kalau ada anak pernikahan, baca terjemah lebih hebat pak. Nah, biasakan di rumah kita. Dan dulu ada di Al-Quran ini apa berbanyak doa. Yang keempat apa? I'tikaf. Apalagi di akhir Ramadan nanti niatkanlah di masa ada InsyaAllah ini ramai-ramaikanlah i'tikaf apalagi 10 malam terakhir bagi yang paham yang pensiun, tepat ya i'tikaflah kita di masjid di 10 malam terakhir. Demikian Bapak Ibu, ada pertanyaan Pak? Aduh Ustaz, tak boleh buat semayang ada Pak. Nah, demikian Bapak Ibu ya, mudah-mudahan Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak Ibu ya, panjang gaji aku hanya 9 hari ya. Kamu yakin apa ibu kamu dah jadi kebocor Pak? Apalagi nak sakit pinggang, lama rasa itu. Aku doakan dia kebocor dia pahala, amin. Aku doakan dia kebocor dia Allah hapuskan dosa, amin. Semakin hebat kebocor apa, semakin habis dosa Pak Ibu tu, amin ya. Kok rasa sakit pinggang Allah sembuhkan sakit pinggangnya, amin ya rabbal alamin ya. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, jadikanlah ini ilmu yang kami amalkan insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum